Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan apa arti sejati dari sukacita Kristiani. Injil dan teks rohani yang kita dengar tadi mengingatkan bahwa hidup kita sering diukur dengan pencapaian. Berapa banyak yang sudah kita lakukan, seberapa berhasil kita menyingkirkan dosa, atau seberapa besar jasa kita bagi orang lain. Semua itu baik, tetapi Yesus mengingatkan bahwa sumber sukacita terdalam bukanlah apa yang sudah kita lakukan, melainkan apa yang menanti kita, yakni kerajaan surga. Itulah pengharapan kita yang sejati. Yesus juga memberikan karunia terbesar, yakni dirinya sendiri dalam Ekaristi. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara langsung, dengan mata iman kita dapat mengalami kuasa yang sama dengan para murid pertama. Kita tidak butuh kepintaran luar biasa untuk mempercayai Allah. Justru kebijaksanaan sejati adalah menyadari keterbatasan kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kelemahan kita. Saudara-saudari, hari ini kita juga merayakan peringatan Santo Fransiskus dari Assisi. Hidupnya adalah teladan nyata dari pesan Injil ini. Fransiskus memilih untuk menanggalkan segala pencapaian duniawi, meninggalkan harta, status, bahkan kenyamanan hidup demi menemukan sukacita sejati dalam Allah. Ia tidak mencari kebanggaan dari apa yang ia lakukan, tetapi seluruh hidupnya diarahkan pada Yesus yang hadir dalam kesederhanaan, dalam sesama, dan dalam Ekaristi. Fransiskus juga mengajarkan kepada kita arti menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah, penuh kepercayaan, tanpa khawatir, berserah pada penyelenggaraan Bapa. Sama seperti seorang anak yakin bahwa orang tuanya akan mencukupi kebutuhannya, demikianlah Fransiskus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, bahkan dalam kemiskinan yang paling radikal sekalipun. Dari sana ia menemukan sukacita yang tidak bisa diberikan dunia. Saudara-saudari, peringatan Santo Fransiskus hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah sukacita kita selama ini hanya berasal dari apa yang kita capai, ataukah dari pengharapan akan surga? Apakah kita sudah sungguh percaya kepada Allah dengan hati sederhana seperti seorang anak kecil? Beranikah kita menanggalkan ego, keserakahan, atau ambisi berlebihan, agar kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati dalam Kristus? Semoga melalui teladan Santo Fransiskus, kita belajar bersuka cita bukan karena apa yang kita miliki,
melainkan karena Allah yang memiliki kita. Semoga kita semakin percaya penuh kepada Bapa, agar hidup kita menjadi kesaksian yang sederhana namun penuh sukacita Injil. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.